Crazy Rich Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino akhirnya terbukti bersalah dan didakwa dengan hukuman 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang pria bernama Muhammad Nur Alamsyah. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Putra menolak untuk melakukan banding lantaran hanya tinggal menjalani sisa tahanannya selama 2 bulan lagi. Lantas seperti apa sikap Putra maupun Rico dengan putusan tersebut? Ya, 4 bulan menjalani masa tahanan terbukti banyak membuat perubahan sikap maupun perilaku Putra Siregar dan Rico Valentino yang kini lebih baik, stabil, dan tidak gegabah dalam bertindak. Lantas, bagaimana sikap Putra maupun Rico dengan putusan tersebut? Lantas benarkah sudah tidak ada rasa dendam di hati mereka? Dan benarkah pula putusan ringan ini menjadi alasan bagi Rico yang sempat melaporkan korban Muhammad Nur Alamsyah untuk mencabut laporannya? Di sisi lain, kabar tidak sedap datang dari wanita yang diduga penyebab perkelahian yang melibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino, Chandrika Cika. Ya, bernaung dalam manajemen milik Raffi Ahmad, Cika dikabarkan didepak dari manajemen tersebut. Lantas, bagaimana Cika menanggapi kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang dugaan pengeroyokan yang melibatkan nama Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 18 Agustus kemarin. Beragendakan sidang putusan, kedua terdakwa Putra dan Rico akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan yang sudah dijalani keduanya. Hukuman 6 bulan penjara diberikan lantaran menurut majelis hakim, Putra dan Rico dianggap telah bersalah melakukan tindakan pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang, sehingga diganjar dengan pasal 170 ayat 1 KUH Pidana, Yunto pasal 351 ayat 1, Yunto pasal 55 ayat 1 tentang penganiayaan. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan. Di sisi lain, Putra dan Rico pun juga patut berbahagia lantaran putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut keduanya dengan masa hukuman lebih berat, yakni 10 bulan penjara. Lantas seperti apa sikap Putra maupun Rico dengan putusan tersebut? Dan benarkah sempat ada sedikit air mata yang nampak di wajah Crazy Rich asal Jakarta ini lantaran putusannya lebih rendah daripada tuntutan JPU? Sidang perkara pidana nomor 481 2022 PN Sel atas nama para terdakwa Putra Siregar dan Rico Valentino dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, dengan Hakim yang mulia. Saudara sehat? Sehat, Hakim yang mulia. Saudara Rico Valentino sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dengar baik-baik para terdakwa ya. Putusan nomor 481 2022 PN Sel demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah satu khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. 1. Nama lengkap Putra Siregar, lahir di Medan, tanggal lahir 5 November 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Condet, Mahkota Residen, Kapling 18, RT 4, RW 9, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa 2, nama lengkap Riko Valentino, tempat lahir Jakarta, 29 tahun, 4 November 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Batu Ampar, RT 8 RW 3, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan pelajar, dan mahasiswa. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Putra Siregar dan terdakwa 2 Riko Valentino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah topi warna putih bertuliskan logo ND, 1 buah baju kaos warna hitam bertuliskan PS5 NOK 2020 dikembalikan kepada terdakwa Siregar. 1 buah flash disk merek Sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV dari Kapolda tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebani pula para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Putra Siregar sudah mendengar? Dengar Hakim yang mulia. Perkara atas nama terdakwa Putra Siregar dan terdakwa Riko Valentino telah dibacakan putusannya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022. Dengan hasil putusan? Dengan amar putusannya, 1. Menyatakan terdakwa Putra Siregar dan terdakwa Riko Valentino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1 Putra Siregar dan terdakwa 2 Riko Valentino. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Tuntutannya kalau nggak salah 10 bulan ya. Tuntutannya 10 bulan yang diputus oleh hakim selama 6 bulan. Alhamdulillah kita sudah selesai sidang kasus Bang Putra Siregar dan Riko Valentino. Sebagaimana kita dengar bersama, tadi Majelis Hakim dalam persidangan terakhir telah menyampaikan dan menjatuhkan putusan vonis terhadap perkara beliau, dan kita semua mendengar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan beliau. Akhirnya terdakwa Putra Siregar dan Riko Valentino dinyatakan bersalah pasal 170 dengan pidana 6 bulan ya, dan terhadap proses persidangan selanjutnya kita akan jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, tetapi pada prinsipnya Bang Putra Siregar dan Mas Riko Valentino sejauh ini bisa menerima putusan tersebut karena prinsipnya beliau berdua tidak lagi mempermasalahkan tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Beliau hanya ingin masalah ini tetap selesai, cepat selesai, dan dengan doa teman-teman bersama bisa melanjutkan lagi kehidupan sebagaimana mestinya secara normal. Beliau cukup khawatir semula ya, tetapi setelah mendengar pertimbangan hakim, beliau dengan legowo akhirnya bisa menerima. Tidak, itu hanya mengusap keringat saja ya, namanya orang deg-degan ya. Dan di ruang sidangnya itu di lantai 5, atapnya hanya dari bentuk pandek itu dan agak panas sih. Saya pun juga keringetan kan seperti itu. Harapannya ya gitu, kita pengen Bang Putra hadir kembali karena semenjak Bang Putra nggak ada itu sebenarnya banyak orang yang kehilangan. Gitu, banyak merindukan Bang Putra. Ya, meski putusan sudah dijatuhkan, Putra Siregar dan Riko Valentino agaknya masih belum bisa duduk tenang.
Pasalnya, sebuah aksi pikir-pikir pun sempat diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangannya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pihak pengadilan memang memberikan waktu selama 7 hari lamanya untuk kedua belah pihak mempertimbangkan apa yang sudah menjadi keputusan dari majelis hakim. Lantas benarkah sudah tidak ada niatan dari Putra maupun Riko untuk memperpanjang kasus hukum mereka? Dan benarkah 2 bulan jelang kebebasannya, Putra pun telah menyiapkan banyak planning yang akan diwujudkannya jika nantinya telah menghirup udara bebas? Internetnya yang mulia, tapi kami mohon konfirmasi untuk putusan pidananya selama 6 bulan yang mulia. Apakah benar yang mulia? Betul, para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Dan terhadap putusan ini, para terdakwa memiliki hak untuk menentukan sikap, menerima putusan, pikir-pikir dalam waktu 7 hari, atau menolak putusan dengan cara mengajukan banding. Demikian pula penuntut umum hak yang sama diberikan kepada saudara. Ada hak-hak para terdakwa terhadap putusan ini, menerima putusan, pikir-pikir selama 7 hari, atau melakukan upaya hukum ke tingkat banding. Berapa dia itu selama ini menjalankan penahanan? Putusannya 6 bulan. Nah, jadi dikurangkan 6 bulan itu, nanti dikurangkan dari yang dia jalani selama ini. Insya Allah beliau berdua menerima legowo dari tindakan banding. Karena sejak awal prinsipnya ingin cepat masalah ini selesai. Karena sedikit banyak beliau berdua juga mengakui bahwa segala sesuatu gak ada yang sia-sia. Kita mau membahas soal keadilan di dunia ini tentu tidak akan ada, ya kan, tidak akan ada puasnya. Siapapun pasti akan menganggap bahwa seseorang tidak akan mampu memberikan keadilan kepada semua orang, ya, seperti itu. Tetapi pada prinsipnya dengan peristiwa ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka berdua untuk kedepannya memperbaiki diri, memperbaiki emosi dan menata jiwanya supaya menjadi orang yang lebih baik. Semestinya JPU kita harapkan tidak perlu ajukan upaya hukum, tetapi seandainya memang ada upaya hukum dari JPU, mau nggak mau kita tetap harus mengikuti prosedur, tegar dan ikhlas menerima ini. Justru dengan adanya putusan seperti ini, sudah ada kepastian seperti ini, beliau lebih ikhlas dan lebih termotivasi ya untuk untuk merencanakan hal-hal ke depan yang sekiranya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, 4 bulan menjalani masa tahanannya memang bukan waktu yang sebentar. Lantas, adakah perubahan dari Putra dan Riko pasca penahanan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kasus pengkeroyokan yang melibatkan Crazy Rich Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino bermula pada awal Maret 2022 lalu, di mana Putra dan Riko yang saat itu tengah berada di salah satu kafe di Bilangan, Jakarta Selatan, di mana diduga mendatangi meja milik korban Muhammad Nur Alamsyah. Tidak lama berselang, kejadian dugaan pengkeroyokan tersebut terjadi kepada korban, di mana Putra dan Riko yang kini sudah menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman melakukan beberapa tindakan hingga berakibat beberapa bagian di tubuh korban luka. Putra dan Riko sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam selama 4 bulan lebih di balik jeruji besi. Lantas, adakah perubahan dari Putra dan Riko pasca penahanan? Dan benarkah pula perubahan karakter kini mulai nampak dari keduanya? Alhamdulillah saat ini jauh lebih secara mental ya, jauh lebih sehat. Memang beberapa hari yang lalu sempat
flu demam ya, tetapi saat ini keduanya sudah sehat dan secara mental jauh lebih ikhlas ya, lebih tough gitu. Flu demam itu karena kepikiran? Oh tidak, tentu karena musimnya ya. Justru dari Mas Rico Valentino lah yang selama ini merasa terlalu kepikiran ya, karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang hidup satu rumah ya sama beliau, dan saat ini dalam kondisi sakit, beliau sendirian dan membutuhkan bantuan dari keluarga, tetapi Bang Rico tidak ada, sehingga itu yang menjadi psikologis ya, mengganggu psikologis beliau. Tetapi alhamdulillah dengan adanya vonis sudah jelas seperti ini, cukup menguatkan mental beliau berdua. Belum sejauh itu, tetapi yang pasti saya melihat ada perubahan karakter yang sangat luar biasa ya. Jauh-jauh lebih tenang, lebih stabil, dan tidak gegabah. Hukuman 4 bulan lebih yang dijalani Putra dan Rico memang membuat kepribadian dari keduanya menjadi lebih baik. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun juga menimbang motif yang dilakukan keduanya masih cukup beralasan lantaran Rico membela perempuan sedangkan Putra membela rekannya. Lantas benarkah sudah tidak ada rasa dendam di hati Putra maupun Rico? Dan benarkah putusan ringan ini pun dapat menjadi alasan bagi Rico yang sempat melaporkan korban Muhammad Nur Alamsyah untuk mencabut laporannya? Ini kami menilai adalah pertimbangan hakim ya. Pertimbangan hakim di sini cukup bijaksana ya, bahwa tidak semua hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan itu memberatkan. Ada juga sisi-sisi positif di mana tadi kita dengar bersama motif dari Mas Rico Valentino adalah untuk semata-mata membela teman perempuannya. Sejauh ini sih kami belum dapat perkembangan ya, SP2HP belum terima, dan memang dengar-dengar sih unsurnya sudah terpenuhi, tetapi sejauh ini Polres Jakarta Selatan belum menetapkan tersangka soal itu. Putra Siregar dan Mas Rico Valentino menyampaikan bahwa tidak ada yang pantas anak bangsa merasakan penderitaan semacam ini. Jadi kadang-kadang pemidanaan itu adalah upaya yang terakhir yang semestinya dirasakan setelah gagalnya berbagai alternatif penyelesaian. Sudah berjalan, tetapi waktu itu kami sedang fokus untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Dan doakan saja semoga cepat selesai semuanya. Prinsipnya kita tidak ingin menambah musuh. Di sisi lain, kabar tidak sedap datang dari Chika Chandrika yang dikabarkan didepak dari manajemen Raffi. Lantas, bagaimana Chika menanggapi kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus dugaan pengkeroyokan yang melibatkan nama Putra Siregar dan juga Rico Valentino sempat membuat nama selebgram Chandrika Chika menjadi buah bibir beberapa waktu silam. Ikut terseret lantaran berada di lokasi saat kejadian pengkeroyokan tersebut berlangsung. Chika pun sempat mendapatkan banyak komentar negatif lantaran dianggap sebagai akar permasalahan dugaan pengeroyokan tersebut. Bahkan tidak hanya itu saja, motif asmara Chika yang disebut-sebut dijalaninya dengan korban Muhammad Nur Alamsyah menjadi alasan dibalik pengkeroyokan yang dilakukan Rico dan Putra. Meski begitu, kabar tersebut agaknya tidak membuat Chika bergeming. Terbukti dengan Chika yang tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bahkan kini tengah disibukkan dengan hobi barunya, yakni bermain bulu tangkis. Seru banget. Sebenarnya perdana main bulu tangkis sih enggak ya, karena aku udah sering main bulu tangkis, cuman perdana main sama mereka pokoknya seru banget. Bener-bener rasa capeknya tuh hilang karena seru. Pengen olahraga aja karena udah lama nggak olahraga. Udah lama banget udah nggak pernah. Sekitar ya mau 6 bulan lah udah nggak pernah. Paling cuma jogging aja di komplek. Rasanya gimana sih kayak pegel gitu? Serem banget sih, tapi emang lumayan. Ya, kabar buruk yang menimpa wanita yang memulai karirnya
lewat sebuah aplikasi berbagi video ini memang tidak hanya seputar kabar Putra Siregar dan juga Rico Valentino. Yang terbaru, Chika yang selama ini bernaung di manajemen milik Raffi Ahmad diduga didepak dari manajemen artis yang telah membesarkan namanya tersebut. Dan seperti inilah jawaban Chika terkait kabar tersebut. Enggak, berarti masih bareng Raffi. Hubungan berarti masih baik juga sama Raffi. Emang gosip itu kenapa bisa terbuka? Akhirnya lu dibilang keluar gitu. Aku nggak tahu deh, nggak mau ngebahas lagi itu, sorry ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.